Oke, kita ketemu lagi ya. Oke, ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Ya, amin. Itu yang penting. Ya, jadi sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke. Pada video ini akan dibahas tentang sistematika garis besar mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau terkenal dengan singkatan BPJS, ya, BPJS. Pembahasan selengkapnya tentang BPJS akan dilakukan dalam beberapa series video, karena panjang ya, jadi beberapa series video. Nah, pada video ini akan dibahas tentang sistematika dan garis besarnya dulu, ya. Oke, baik, oke, ya, ya. Jadi tentang sistematika dan garis besar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana yang ada di screen ya. Oke, satu ya, Undang-Undang 1945 Pasal 34 ayat 2 pada intinya menjanjikan bahwa harus ada sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berangkat dari ketentuan ini, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau bisa disingkat dengan UU SJSN, ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dua, Undang-Undang SJSN untuk melaksanakan tanggung jawabnya, ya, itu memerlukan undang-undang lagi turunannya ya. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ya, Undang-Undang 24 Tahun 2011, lazim disebut juga dengan Undang-Undang BPJS. Oke, nah turun temurun ini ya. Ya. Tiga, Undang-Undang BPJS pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa BPJS terdiri atas dua bagian atau dua macam, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tentu yang akan kita bahas BPJS Ketenagakerjaan ya, karena BPJS Kesehatan itu bukan termasuk ketenagakerjaan. Oke ya, oke. BPJS Ketenagakerjaan secara secara resminya itu Undang-Undang BPJS itu Undang-Undang 24 tahun 2011 ya, namanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Tapi, nah, secara praktis katakanlah ya, sebutan sehari-hari menamakan dirinya BPJS Jam Sostek. Ya, ini resmi ya, tapi tidak dicantum dalam undang-undang, tapi ditulis dalam logo-logo itu seperti itu. Jadi sering juga disebut dengan BPJS Jam Sostek. Ya, nama resmi dalam undang-undang si BPJS Ketenagakerjaan. Oke. 5 ya. Oke. Beralasan bahwa BPJS Ketenagakerjaan lebih suka disebut dengan BPJS Jam Sostek karena memang ya ini ada riwayatnya nih, ada sejarahnya gitu kan. Dulu ada Jam Sostek ya, ada program Jam Sostek. Jam Sostek itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992. Waduh. Jadi mulai ada tahun 1992. Oke. Jadi dalam BPJS Jam Sostek itu ya, sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau kita bicara tentang Jam Sostek itu dulu punya program, ya, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Itulah program yang adalah Jam Sostek yang ada sejak atau eksis sejak tahun 1992 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992. Nah, pada video ini akan dibahas garis besarnya saja dulu ya tentang BPJS ya. Nah, kemudian pada video-video berikutnya akan dibahas lebih rinci tentang program dalam BPJS, yaitu ada 5 program di situ. Ada 5 jaminan dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jam Sostek. Oke, baik. Jadi BPJS ya dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dan Undang-Undang BPJS ini dilahirkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Nah, dari Undang-Undang SJSN itu tentang Undang-Undang SJSN ini sumbernya adalah dari Undang-Undang Dasar 1945 dari konstitusi, ya, dari konstitusi. Oke. Nah, bicara tentang konstitusi atau undang-undang dasar, ya. Undang-undang dasar, ya, pada dasarnya atau pada prinsipnya adalah suatu hukum dasar tertulis, suatu konstitusi negara, ya. Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan atau peraturan perundangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Jadi sumber hukum yang tertinggi itu bisa dikatakan adalah UUD 45 di negara kita, ya. Oke. UUD 1945, ya. Oke. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya berisi 37 pasal, hanya 37 pasal saja. Maka sifat Undang-Undang Dasar Negara adalah singkat dan fleksibel. Ada yang mengatakan supel lah, sama aja lah, ya. Singkat dan fleksibel. Jadi garis besarnya saja yang pokok-pokok, tapi isinya banyak itu setiap pokok itu, gitu, ya. Oke. Setiap pasal itu bisa banyak undang-undang nanti dibentuk, begitu, ya. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja. Sifat fleksibel suatu undang-undang dasar itu perlu, ya. Detailnya ya di bawah undang-undang, di bawah undang-undang dasar, ya. Oke. Karena masyarakat selalu berkembang terus. Jadi undang-undang dasar itu memang hanya cukup pokok-pokoknya saja karena masyarakat berkembang terus. Berkembangnya masyarakat juga berkembangnya kebutuhan akan undang-undang, gitu kan. Oke. Jadi selera, keinginan, kebutuhan masyarakat Indonesia di tahun 1945, ya, pada waktu merdeka dulu, ketika Indonesia baru merdeka, ya. Nah, tentu sangat berbeda dengan selera masyarakat kebutuhan Indonesia pada masa kini. Karena memang hukum itu selalu mengikuti masyarakat, ya. Jadi masyarakat ada dulu, masyarakat perlu pengaturan dan sebagainya, barulah dibentuk satu hukum, satu undang-undang. Oke, baik. Nah, sekarang kita mulai masuk, ya. Oke. Nah, jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, ya, ada 4 ayat di situ. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, ya. Ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ya, bintang-bintang 4 itu artinya itu dibentuk pada waktu amandemen keempat. Amandemen itu perubahan, ya. Jadi sampai 4 kali perubahan, ya, setelah tahun 1898, ya, setelah reformasi itu, ya. Oke. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial, lah ini di sini. Pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, kemudian yang ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, di sini pada ayat 3 ini lahirlah apa yang disebut nanti BPJS Kesehatan, kan gitu. Oke. Ya, ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, itu. Jadi SJSN itu lahir dari sini, dari sumber Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, kemudian bicara Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, ya, kita lihat ke bawah, ya, tentang sistem jaminan sosial, maka bagian pembukaannya itu ada amar menimbang, ya, ada menimbang di situ, ya. Oke. Presiden Republik Indonesia menimbang. Ini sebagai pembukaan undang-undang atau awal, ya, bagian awal dari Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN. A, ya, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Iyalah, ya kan? Orang hidup ya perlu jaminan sosial, kan? Karena yang perlu diurus oleh negara, kan? Untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Oke. Huruf B, bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tanggung jawab suatu negara kepada rakyatnya. Kita lihat sebelah kanan, ada kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, yaitu tentang sistem jaminan sosial nasional, SJSN.
Nah, kemudian, untuk melaksanakan atau operasional dari Undang-Undang SSN, yaitu menyediakan jaminan sosial, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dibentuklah tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi ya BPJS tugasnya memang menyelenggarakan jaminan sosial, namanya juga BPJS, BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itulah rentetan atau kaitan dasar hukum daripada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Oke. Nah, jadi di sini memang video ini ya akan melakukan pembahasan garis besarnya saja atau sistematika tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini logo-logonya ada yang seperti ini ya. BPJS Ketenagakerjaan panggil kami BP Jamsostek. Ya, supaya lebih akrab gitu ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan kayaknya formal banget ya. Nah, tidak cuma itu, karena memang sejarahnya memang BPJS Ketenagakerjaan itu dulu-dulunya adalah Jamsostek, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua itu ya. Nah, oke. Jadi silakanlah. Mau nyebut BPJS Ketenagakerjaan boleh silakan, mau nyebut BP Jamsostek oke-oke saja. Oke ya, baik. Ya. Mengapa komunitas BPJS Ketenagakerjaan mengendaki disebut ya informal ya BPJS Jamsostek? Tadi sudah dijelaskan. Karena seluruh Jamsostek ya ini teknis ya. Karena kan ada Jamsostek ya. Sebelum BPJS Ketenagakerjaan ada Jamsostek memang ya. Eksis saya kira semuanya tahu lah ini ya. Pada Jamsostek ya. Jadi organisasinya, pekerjanya, fasilitas, data, segala sesuatunya secara utuh dari Jamsostek itu pindah semuanya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang itu pada tahun 2015 ya, itu seperti itu terjadinya begitu. Jadi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, 3 program dalam jaminan Jamsostek yaitu JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua menjadi program jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan. Yang nantinya tambah 2 ya. Tambah 2 yaitu jaminan pensiun dan jaminan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Akan menjadi 5 ya. Oke. Ketika menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa nama resmi dalam Undang-Undang 2011 adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Namun dalam praktek operasional mereka BPJS Ketenagakerjaan. Merasa lebih nyaman dan menjiwai bila disebut dengan BPJS Jamsostek ya. Tadi sudah ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sekedar apa itu jaminan sosial? Jadi masih jelas apa sih jaminan sosial disebut dalam UUD 45 dan kemudian di dalam Undang-Undang SJSN, dalam Undang-Undang BPJS ya. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sosial itu society ya, masyarakat ya sama dengan rakyat lah gitu ya. Oke. Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. SJSN itu tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai mendetail, maju lagi ya. Tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, ya, Pasal 5. Ada 2 ayat di sini yang sangat tegas. Pasal 5, ayat 1. Berdasarkan undang-undang ini dibentuk BPJS. Undang-undang ini adalah Undang-Undang 24 tahun 2011. Ayat 2, BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah di sini mulai ada pemisahan ya. Ada 2 jenis. Jadi BPJS itu terdiri atas 2 macam BPJS, yaitu BPJS Kesehatan, saya kira kita semua tahu ya, dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kita bahas adalah khusus tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ketika sudah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, maka kalau tadinya Jamsostek ada 3, maka di sini 3 tambah 2. Ya, jadi di sini BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Dari jaminan pensiun itu baru ya, ketika ada BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi kalau disingkat ya daripada panjang-panjang, JKK, JK,
JHT, JP, dan JKP. Ya, 5 program dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jam Sostek. Ya, oke, baik. BPJS Kesehatan merupakan badan program baru ya, BPJS. Ya sama-sama dengan memang itu dari BPJS Ketenagakerjaan ya, dari BPJS bukan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Kesehatan dari BPJS. Nah, BPJS itu ada 2 macam, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menyelenggarkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, ditambah dengan program baru yaitu jaminan pensiun, dan ditambah lagi kemudian dengan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka muncullah, jadi JKP itu munculnya itu adalah dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada kaitannya ke sana. Ya, oke. Ya, jadi sekarang BPJS Jam Sostek itu ada 5 program ya. 5 program tadi sudah disebutkan. Oke. Nah, sekarang lebih jelas lagi. Jadi BPJS itu dibagi menjadi 2. Yang di atas itu adalah BPJS Kesehatan, ya, menyelenggarakan program jaminan kesehatan, itu fokus ya. Oke. Kemudian yang BPJS Ketenagakerjaan itu ada JKK, JHT, JP, JK, jaminan ya, JK dulu juga boleh, JP ya. Intinya adalah JKK, JHT, JK, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, urut-urutannya tidak perlu harus urut lah itu ya. Oke, seperti itu. Jadi total semua jaminan BPJS Ketenagakerjaan ada 5 jaminan ya, seperti itu di atas. Oke. Nah, Undang-Undang 24 tahun 2011 BPJS, nah ini penting ini, pasal 14. Pasal 14 ya. Setiap orang, termasuk orang asing, expatriate, yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Oh, gitu kan. Jadi meskipun orang asing itu dari manapun datangnya, di negaranya itu sudah dimasukkan dalam program yang sejenis, jaminan sosial di negaranya begitu, tapi ketika masuk ke Indonesia, kalau di Indonesia itu sudah 6 bulan, maka wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Berarti ya jaminan BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan, seperti itu. Ya, tanpa penghasilan, oke ya, mungkin begitu ya. Oke. Nah, komitmen BPJS sebagai pelaksana Undang-Undang 24 tahun 2011, ya, sebelah kanan ya, berarti dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan, maka secara tegas dan jelas bahwa semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Ya kan? Karena memang disebut begitu pada pasal 14 kan, setiap orang ya wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Nah, ya konsekuensinya begitu kan. Jadi semua pekerja di Indonesia itu kan orang Indonesia gitu kan, ya, rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Memang pada praktiknya ini adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengikutsertakan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS. Nah, di bawah ya, dot yang bawah, apakah hal itu sudah terlaksana saat ini? Oke, ini pertanyaan yang menyinggung ini ya, karena ya saya kira di publikasi di media massa dan sebagainya, ya cukup banyak perusahaan-perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya di dalam program BPJS, atau mengikutsertakan tetapi tidak semuanya, atau ya ini saya pernah baca juga di situ ya, bahwa mengikutsertakan tapi upahnya palsu. Nah, ini keterlaluan ya. Tapi itu perlu pembuktian ya, perlu pembuktian. Oke. Tapi tentunya apa yang disampaikan dalam video ini adalah apa yang seharusnya. Pada prakteknya silakan. Karena itu perlu penelitian dan sebagainya ya. Oke, baik. Ya, kita lanjut. Nah, jadi demikianlah ya tentang garis besar. Ya, kita mulai dulu garis besar ya pada video ini tentang BPJS. Ya, oke. Oke, demikianlah garis besar dan sistematika tentang BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jam Sostek. Ya, 2, sekedar mengingatkan, selain BPJS Jam Sostek ada BPJS Kesehatan. Ya, tapi BPJS Kesehatan ini tidak termasuk dalam ranah atau bidang ketenagakerjaan. Oke.
video ini sebagai pembuka untuk video-video berikutnya yang akan membahas lebih rinci, detail tentang program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Pembahasan tentang 5 jaminan sosial dalam BPJS Samsostek akan ditayangkan dalam video beberapa series yang akan datang. Tunggu tanggal mainnya. Pada saatnya lebih ya. Baik. Sampai di sini sebagai pembuka jalan ya. Paling tidak sistematikanya apa korelasi antara BPJS dengan sistem jaminan sosial nasional dan apa korelasi sistem jaminan sosial nasional dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan tadi di video ini. Sampai di sini semoga bermanfaat ya. Silakan video ini dibagikan kepada atasan Anda atau anak buah Anda di kantor atau teman-teman yang lain lah ya, agar supaya pengetahuan ini juga dibagi, semakin banyak dibagi semakin bagus kan gitu kan. Oke ya, sampai di sini salam sehat selalu, salam sukses selalu, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Oke, oke ya.